Memang tahun macan air ini airnya berlimpah, airnya begitu dominan. Jadi penanggulangannya adalah bagaimana kita menyiasati air tersebut agar dunia hayal, lamunan, fata morgana, kepengen kaya mendadak dapat bekerja, dan berbagai hal yang negatif destruktif lainnya tidak mendera kita. Tetapi bulan Imlek yang pertama ini sungguh luar biasa, ya. Malah pantangannya kalau boleh kita asumsikan adalah 3 kali, 5 kali, 10 kali lebih berat dari pantangan yang berskala tahunan. Jadi jangan coba-coba melakukan terobosan yang aneh-aneh di bulan Imlek yang pertama ini. Para relasi, pencinta buku dan kalender tahunan yang saya tulis. Para pemirsa, sahabat Sonora, dimanapun Anda berada. Berikut tentunya pemirsa radio-radio jaringan Sonora yang bertebaran di seluruh Indonesia. Dan tentunya khususnya Anda ya yang senantiasa menyimak acara Feng Shui bersama saya pada setiap Jumat malam mulai jam 19, atau yang juga mengikuti Instagram putra saya Kang Singfat yang sebelumnya pada Senin jam 16 petang, sekarang berganti pada Kamis tetap jam 16 petang. Juga tidak ketinggalan Anda semua juga kan, para warganet yang senantiasa mengikuti acara-acara Feng Shui, baik yang berbentuk ramalan bulanan seperti yang sekarang saya sampaikan, ataupun yang reguler secara mingguan berkaitan dengan penata letakan Feng Shui rumah. Semua rekaman Feng Shui pada YouTube channel Feng Shui Enthusiast FSA, juga pada channel Kang Singfat, dan Anda dapat menyimak peruntungan 12 sio yang diramalkan untuk tahun macan air Imlek 2573, ya tentunya di YouTube channelnya Radio Sonora FM. Satu lagi ya, yaitu kalau Anda masih bujangan tentunya ya, dan juga Anda yang kepingin atau berhasrat mau menikah di tahun ini, boleh tidak ya. Jadi bagaimanakah jodoh Anda tahun ini, bagaimanakah juga peluang Anda, potensi Anda selaras atau tidak untuk menikah di tahun ini, kunjungi YouTube channelnya Kang Singfat. Kepada Anda semua tentunya juga kan, di awal tahun yang kita harapkan memberikan kita kebahagiaan luar biasa ini, di mana kesuksesan kemudian akan meningkat pesat. Izinkan saya, Kang Hongkian, mewakili juga putra saya Kang Singfat dan staf direksi Radio Sonora FM untuk mengucapkan salam sehat, penuh bahagia, dan makin sukses dan makin berkeberuntungan. Ini semua saya sampaikan juga kan sebetulnya sebagai dasar penganalisaan untuk analisa-analisa lanjutan ya yang berskala dengan rentang lebih pendek, yaitu skala bulanan sebagaimana apa yang hendak saya sampaikan sekarang ini. Memang kalau Anda punya bukunya tentu adalah yang terbaik, karena di dalam buku tersebut dijelaskan rinciannya. Misalnya Anda sio apa ya,
dan usia berapa, ya. Di sana selain ada bagaimana Anda seharusnya untuk menangkal seharusnya, misalnya Anda bakalan bagus, harusnya seperti apa, Anda bakal jelek seperti apa, itu tinjauannya per usia sio, ya. Dan juga tentunya ada solusi-solusi dari penataan feng shui yang berguna untuk menunjang, memperlancar aktivitas Anda tersebut. Ada paham dong? Tetapi ya beginilah, kita masuki dulu apa yang akan kita bahas pada awal tahun ini. Kenapa awal tahun ini saya anggap begitu penting juga, kan? Seperti juga saya mengatakan kepada Anda bahwa apa yang telah dijelaskan pada video yang lalu, video bulan Imlek yang ke-12, masa transisi, maka kesambungannya, penyambungannya adalah pada masa awal ini, ya, masa Ciague pada bulan pertama Imlek. Nah, kalau bulan pertama Imlek ini kita tidak bisa membuat satu pondasi yang benar untuk menghadapi tahun macan air, tentu kedepannya kita sulit untuk melancarkan aktivitas kita sesuai kemauan kita. Nah, untuk itu yang pertama tentu saja Anda patut ingat bahwa memang tahun macan air ini airnya berlimpah, airnya begitu dominan. Jadi penanggulangannya adalah bagaimana kita menyiasati air tersebut agar dunia hayal, lamunan, fata morgana, kepengen kaya mendadak dapat bekerja, dan berbagai hal yang negatif destruktif lainnya tidak mendera kita, ya. Nah, tentu saja untuk menangkal itu kita mesti menyeimbangkan api selain tanah sebagai unsur yang mengekang air tadi. Nah, apa fungsinya api? Agar air ini tidak bisa bertindak sembarangan. Air dan api memang dua unsur yang saling bertentangan satu sama lain. Api maunya tuh menguapkan air. Air maunya sih memadamkan api. Nah, kalau keduanya kita bikin keseimbangan bagus, maka dua-duanya akan bermanfaat bagi kita. Dua-duanya tidak akan mencelakakan kita. Apa itu api? Api itu logika, cara berpikir kita, matematis kita, agar perasaan kita tidak terkendala, tidak terperangkap, ya. Jadi benak kita bisa berkeseimbangan dalam berpikir. Nah, kalau hal itu hendak kita lakukan, kita butuh, ya. Apa yang kita butuhkan? Kita butuh untuk mengendalikan kecamuk perasaan kita nih, ya, sehingga aspek logis yang sebenarnya diramalkan akan terbengkalaikan, terabaikan, itu tidak akan terjadi, ya, sehingga kecamuk perasaan akan dapat ditanggulangi dengan akal yang sehat, ya. Karena akal yang sehat ini dari beberapa tahun ini, di tahun inilah yang paling kita harus waspadai penurunannya, begitu ya. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Biarlah air itu berfungsi. Air sebagai perasaan, jadikanlah itu sebagai pengalaman dan prinsip. Maka prinsip sebagai batasan atas yang boleh dan tidak boleh harus kita camkan juga, ya. Ini penting, karena dengan prinsip kita punya satu arah. Nah, kalau prinsip sudah kita bisa kendalikan, air ini akan bisa kita manfaatkan sebagai suatu imbal balik untuk menjadi ambisi, ya. Ambisi itu logam, dan logam adalah elemen yang membuat air. Nah, kalau air terkontrol, dia bisa menjadi kembali kepada logam, dan bersamaan dengan api, dengan semangat, maka apa yang timbul adalah suatu daya juang yang tidak kenal menyerah, ya. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, apa yang akan tercuatkan ke permukaan? Kedisiplinan akan menunjang prinsip tadi.
Sedangkan prinsip itu adalah milik kepemimpinan, leadership. Sehingga leadership tidak akan ragu untuk mencapai tujuan. Nah, akhirnya bahkan Anda yang ciong sekalipun akan tertolong. Jadi yang tadinya ciong nih, misalnya yang diramalkan ciong siapa? Sio macan, ya. Kemudian apa lagi? Sio ular, sio babi, dan yang paling berat adalah sio monyet. Nah, kalau ini semua bisa kita lakukan, maka ketidakselarasan itu akan melemah. Nah, kalau ketidakselarasan melemah, yang muncul adalah keselarasan, adalah sebuah daya juang yang dapat kita manfaatkan. Ini adalah dasar untuk kita kemudian membahas sio masing-masing. Itu adalah yang tadi saya sampaikan, dasar mengendalikan era Ciague. Ya. Nah, era Ciague itu kapan sih? Ya. Kan tahun baru Imlek mulainya kapan? Tahun baru Imlek mulainya tanggal 1 Februari besok nih ya. Tahun 2022. 1 Februari 2022 sampai dengan 2 Maret 2022 itu adalah masa Ciague. Ya, predikatnya logika tersingkir, naluri rancukan gagasan. Jelas loh? Jadi logika lah yang harus kita masifkan, jangan sampai tersingkir sehingga tidak dirancukan oleh naluri ya, sehingga gagasan kita melenceng kemana-mana. Paham toh? Setelah ini kita akan membahas 12 sio Anda. Sio macan. Menyambung ulasan pada Cap Jigue yang lalu dan berkaitan dengan apa yang telah saya sampaikan di awal tadi. Tentu bagi Anda yang bersio macan, yang seperti Anda tahu juga bahwa kecenderungan penurunan karena ciong itu tidak bisa tidak akan mendera Anda. Nah, oleh sebab itu Anda patut mengutamakan pedoman dasar untuk menghadapi tahun macan ya. Nah, pedoman itu yang patut kita patri di bulan Imlek pertama ini adalah problema jangan sampai biaskan fokus kepedulian. Artinya apa? Artinya memang akan ada problema yang mendera Anda. Tapi jangan sampailah problema itu kemudian membuyarkan fokus kepedulian. Problema tentu saja patut Anda kendalikan, patut Anda siasati, dan Anda tidak patut mundur ke belakang ya. Anda harus menghadapinya dengan sebaik mungkin. Nah, kalau itu Anda hadapi dengan baik, maka fokus kepedulian pun tidak akan terbiaskan pula ya. Nah, barulah kita menyiasati apa aja sih yang kira-kira bisa terjadi. Kalimat pertama saya torehkan untuk Anda, waspadai ketidakselarasan, namun hindari kekhawatiran. Jadi ketidakselarasan memang harus diwaspadai, ya. Tetapi tidak boleh karena kita itu tidak selaras, kita kemudian merasa khawatir, sehingga kita tidak bisa beraktivitas dengan baik, gitu ya. Enyakan sok tahu, utamakan kebersamaan. Nah, kalau kita tidak bersikap sombong, kita bisa menempatkan diri kita dengan sebaik mungkin, bersikap low profile, rendah hati, bukannya rendah diri, maka lingkungan kita akan mendukung toh. Nah, kalau ada dukungan dari lingkungan, daya kita akan semakin hebat, ya. Sehingga apa yang diramalkan untuk bulan ini kita itu lemah, itu tidak akan terjadi. Sehingga kita dapat menanggulangi, mewujudkan perencanaan kita sesuai dengan apa yang kita bayangkan, sesuai dengan keinginan kita. Itu maksudnya, ya. Nah,
saya torehkan ini, Anda patut mendahulukan aksi pengamatan. Jadi Anda harus lebih banyak melakukan pengamatan daripada memaksa segala tanpa keyakinan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara ramalan, kita khawatir nih Anda yang bersioma Chan akan memaksakan kehendak tanpa adanya keyakinan, rasa gerusu, nggak benar. Nah, untuk itu maka solusinya Anda patut mendahulukan pengamatan. Kalau itu bisa Anda lakukan, Anda tidak akan menurun rezekinya, ya. Kalau Anda bisa menstabilkannya, tentu potensi Anda cukup bagus. Sukses selalu. Sio kelinci. Oh, so pasti juragan. Kelinci memang diramalkan sebagai sosok pribadi yang berkeberuntungan besar di tahun macan air ini. Tapi bagaimana di awal tahun ini? Ya tentu saja seperti di awal saya katakan, menyambung ulasan pembahasan Cap Jigwe ya pada bulan lalu, dan juga berkaitan dengan apa yang disampaikan di awal pembahasan kita. Maka yang penting untuk Anda lakukan agar keberuntungan Anda betul-betul dapat bertengger di puncak yang paling maksimal, ya, maka di bulan pertama ini Anda seharusnya ya peningkatan potensi, pantang disikapi hantam kromo. Jadi Anda masuk ke tahun macan air ini dengan satu perasaan yang berbeda memang. Dan karena perasaan berbeda itu menimbulkan satu keyakinan yang berlebih, sadar atau tidak, Anda bisa bersikap hantam kromo. Nah, kalau orang yang bersikap hantam kromo, berarti kan pemikiran nggak sebagaimana mestinya. Itu harus Anda waspadai benar, jangan terjadi, karena bisa kita keliru langkah nantinya. Nah, waspadai pengerosian ambisi. Jadi ambisi Anda di awal tahun ini bisa tererosi. Oleh apa? Tentu saja kita khawatir oleh adanya sesuatu yang bersifat menghimpit perasaan atau pemikiran Anda. Ini yang Anda harus seksamai benar. Kendati begitu, namun hindari pemaksaan gitu ya. Nah, pengerosian ambisi ini tentunya Anda harus seksamai, Anda harus analisa apakah itu berasal dari dalam diri atau dari lingkungan sendiri atau dari pihak eksternal, ya. Ini yang harus kita seksamai agar kita tidak salah langkah. Namun demikian, satu hal, kita nggak boleh memaksakan diri, ya. Jangan-jangan karena kita memaksakan diri atau memaksakan kehendak terhadap teamwork kita misalnya, maka ambisi kita akan tererosi justru akibat dari sebab yang kita buat sendiri, ya. Ini harus kita sadari betul. Sekecil atau sebesar apapun aral tempo lalu. Jadi pada tempo lalu Anda belum bertengger di atas nih, ya, ramalannya belum, ya. Nah, pada saat itu tergantung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda. Bisa Anda punya masalah kecil, bisa juga Anda punya masalah yang besar. Tapi besar ataupun kecil, yang penting di bulan Imlek yang satu ini Anda harus mengedepankan tanggung jawab, ya. Tanggung jawab tidak boleh diabaikan. Itu kunci kesuksesan Anda. Selain itu, moto pantang mundur patut Anda lestarikan. Kalau kita lestarikan berarti di masa yang lalu, di bulan Cap Jigwe yang lalu, Anda sudah diminta untuk bersikap pantang mundur. Dan di bulan Imlek yang satu ini,
moto tersebut harus Anda lestarikan, bahkan Anda kuatkan. Ya, walaupun perasaan cuatkan penggamangan. Jadi walaupun tekanan-tekanan tadi itu merasa nggak enak kok, ada bikin gamang kok, apapun alasannya, tetap Anda harus pantang mundur. Sukses selalu. Trauma ataupun pamer kemampuan bisa merugikan. Ini merupakan dasar bagi Anda yang bersio naga untuk menapaki era di bulan Imlek yang pertama, agar segala sesuatu yang menghambat di tahun lalu tidak berkelanjutan hingga ke bulan yang satu ini. Sehingga potensi keberuntungan Anda yang diramalkan meningkat cukup signifikan, tidak menjadi omong kosong belaka. Ya, ingat, trauma ataupun pamer kemampuan bisa merugikan. Trauma adalah suatu yang berbekas karena akibat yang sifatnya negatif, destruktif, ya, menakutkan. Sedangkan pamer kemampuan itu menunjukkan bahwa Anda luar biasa. Tetapi bisa terjadi di mata orang, apakah Anda trauma ataukah Anda pamer kemampuan, dikhawatirkan hanya mendiskreditkan Anda karena dianggap Anda menutup-nutupi sesuatu yang sebetulnya tidak berkepatutan untuk dirahasiakan. Jadi waspada, trauma ataupun pamer kemampuan bisa merugikan. 3 hal yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa Anda di bulan Imlek yang pertama waspadai rasa tersaingi, ya. Waspadai rasa tersaingi berarti Anda nggak boleh merasa tersaingi, ya, tenang-tenang aja, ya. Namun hindari langkah tak pasti. Walaupun Anda merasa nggak tersaingi, jangan gua nih udah bebas loh dari ketidakselarasan, ciong gua udah liwat loh, sekarang nilai gue tinggi nih, gue gebrak aja deh gitu. Ya nggak begitu amat sih ya. Ini adalah bulan Imlek pertama, kita patut membuat pondasi terlebih dahulu. Logikanya kan seperti itu. Waspadai rasa tersaingi. Kita nggak boleh takut disaingi, dan tetapi hindari langkah yang tidak pasti. Kita harus merencanakan dengan kepastian dahulu. Salah paham tak pantas dibesar-besarkan. Di bulan Imlek ini yang kita patut waspadai adalah masalah salah paham. Nah, di bulan ini kecenderungan Anda merasa, lu tahu nggak nih, gua siapa gitu ya. Gua nih superior nih, itu bisa terjadi loh. Mungkin Anda tidak sadar, tapi karena ketidaksadaran itu, Anda adanya salah paham, Anda nggak mau ngerti deh. Pokoknya lu harus minta maaf sama gua, nggak perlu gitulah. Ya, kebersamaan yang harus makin dikukuhkan. Kalau kita salah paham, ya nggak mungkin ada kebersamaan. Nah ini salah paham tak pantas dibesar-besarkan. Kebersamaanlah yang harus makin dikukuhkan. Walau Anda lebih benar pun, hal yang bersifat prinsipil jangan pernah diperdebatkan. Ya, jangan menyinggung perasaan orang lain. Apalagi kita sampai mengganggu eksistensi orang lain. Kita nggak boleh sampai merugikan orang lain, karena menganggap kita selalu yang paling benar. Inilah bulan ujian bagi Anda yang bersio naga, agar kedepannya keterbukaan dan kelancaran makin berpihak kepada Anda. Dengan demikian maka di bulan-bulan mendatang, keberuntungan Anda diharapkan luar biasa meningkat, bahkan hingga signifikan, ya. Tentu saja ini harus Anda perjuangkan benar. Sukses selalu.
Anda yang bersio ular patut paham betul bahwa kejayaan Anda ya dikhawatirkan menghadapi banyak tantangan di tahun yang satu ini. Oleh sebab itu, pada video tahunannya itu telah dijelaskan bahwa kecenderungan menurun itu luar biasa loh. Ya, cukup mengkhawatirkan, bahkan bisa sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu satu hal yang harus Anda pedomankan benar di bulan Imlek yang pertama ini, masifkan analisa logika, ya, dan kearifan pengalaman. Jadi memang pengalaman itu datangnya bisa dari proses yang berlika-liku dan perasaan biasanya terlibat di dalamnya. Namun dalam soal ini yang diutamakan adalah masalah logika dan pengalaman Anda yang hendaknya makin dikedepankan sebagai ujung tombak dalam memutuskan segala sesuatu dan bersepak terjang tentunya. Waspadai ketegasan, namun hindari kesan pengabaian. Ya, masa yang dimana Anda boleh tergesa-gesa memang telah berlalu. Dan kita mau situasi yang bagus itu tidak hilang. Kita mau membuat satu kontinuitas kesinambungannya. Nah, untuk menyinambungkan hal itu, kita perlu bersikap hati-hati. Salah satunya kita harus menghindari ketergesaan, ya. Tetapi hindari kesan pengabaian. Jadi walaupun kita nggak tergesa-gesa, jangan merasanya kita kok jadi abai gitu. Jadi sebaliknya itu pun tidak bagus gitu ya. Tantangan apapun bukan alasan berspekulasi. Jadi Anda nggak perlu terima tantangan siapapun. Apapun yang dibuat oleh kompetitor Anda, biarlah dia buat. Ya, Anda patut menahan diri, bersabar, mengayunkan langkah dengan lebih berkepastian sehingga Anda bisa punya waktu untuk berpikir, ya, dan menetapkan langkah-langkah antisipasi. Ya, yang jauh lebih baik. Jadi apapun tantangan dari lingkungan, dari kompetitor, abaikan. Jangan menjadi satu modal atau bahan atau alasan untuk Anda berspekulasi. Itu tidak benar. Kerendahan hati lembutkan aral rintangan. Jadi ya orang mau bikin, ya kita terima aja dulu deh gitu. Kita harus merendahkan. Yang penting bulan ini nih, jangan sampai menjadi satu presiden yang jelek bagi bulan-bulan yang berikutnya. Ya, ini harus dijaga. Kendalikan temperamen Anda agar ketenangan batin gamblangkan yang tak transparan. Ya, satu hal loh. Anda pun di bulan Imlek ini gampang marah, gampang temperamental. Anda harus kendalikan supaya apa? Supaya Anda betul-betul nih bisa menyeimbangkan benak nih, ya. Di sini ada logika, ada perasaan, ada pengalaman, ya. Nah, kalau ini Anda bisa tenangkan, tuh segala sesuatu yang diumpetin oleh siapapun, ya, yang dirahasiakan, itu akan transparan semuanya, menjadi gamblang. Dan Anda tinggal enak-enak aja mematahkan segala rencana destruktif orang lain, sehingga keberuntungan Anda tidak akan terganjal. Begitu toh? Sukses selalu. Sio kuda, ya. Kuda tentu semangat sekali. Ya, kalau kita bicara semangat itu bicara api. Dan tahun ini tahun air. Yang penting api Anda jaga, air Anda kendalikan, Anda pasti sukses. Itulah sebabnya juga Anda diramalkan menempati posisi berkeberuntungan, ya, berkeberuntungan tertinggi di tahun macan air Imlek 2573 ini. Namun demikian, menyambung pembicaraan tahun lalu, ya, masa transisi, sebaiknya Anda samai kembali, dan juga pembicaraan di awal pembahasan tadi, ya,
patut Anda garis bawahi satu hal yang sangat penting. Masalah kecerobohan. Cegah kecerobohan walau aksi pantas dimaksimalkan. Jadi apa? Memang Anda pantas untuk memaksimalkan aksi sepak terjang Anda. Tetapi biasanya kalau kita bersepak terjang dengan tekanan yang tinggi, dengan intensitas yang luar biasa, ceroboh itu bisa menjadi kawan sejatinya. Jadi kecerobohan inilah yang harus Anda singkirkan agar kemudian peningkatan nggak akan tercacatkan sama sekali. Anda bisa pure menjadi seorang pribadi yang berkeberuntungan luar biasa. Nah, selain daripada itu perlu Anda waspadai rambu cap jigwe. Namun hindari pelambanan. Apa sih rambu-rambu cap jigwe? Makanya tadi saya bilang, seksamai kembali tuh ya video bulan lalu ya, masa transisi cap jigwe di tahun kerbau logam Imlek 2572. Di antaranya di sana dikatakan buang ceroboh, ya, mantapkan kedisiplinan, kukuhkan keyakinan, ya. Nah, yang penting kalau itu bisa Anda kendalikan, pelambanan Anda itu bisa Anda hindari pula. Aktivitas dan potensi mendadak meninggi. Ya, aktivitas Anda, potensi peluang bisnis Anda mendadak meninggi. Itu udah pasti. Di bulan Imlek pertama ini mendadak lompatannya luar biasa. Ya, bahkan kalau kita perbandingkan dengan masa lalu bisa mungkin di atas ya kurang lebih 2 kali lipat minimal keberuntungan Anda gitu ya. Nah, ini kan perlu kita syukuri dan kita perjuangkan. Nah, untuk itu logika patut kita junjung dan pantang kita mengabaikan pengalaman, ya. Nah, walaupun kita sudah menghitung, menganalisa segala sesuatu dengan matematis yang sangat luar biasa, kalau itu bertentangan dengan pengalaman, kita mesti mengkoreksinya lagi. Kita mesti melakukan pendekatan pengamatan kembali agar logika dan pengalaman menjadi sinkron. Barulah kita bermanuver dengan sebaik mungkin, dengan seluar biasa mungkin. Nah, kedisiplinan Anda kini tolak ukur prestasi dan prestise. Ya, jadi kedisiplinan Anda patut disiplin karena yang membuat Anda, yang menjadi parameter Anda mengukir satu prestasi yang luar biasa adalah kedisiplinan Anda di bulan yang satu ini. Dan juga prestise Anda, wibawa Anda, karisma Anda, ya, yang dihasilkan karena prestasi dan kemampuan Anda yang meningkat tadi. Ya, itu pula yang nantinya akan berperan untuk keberhasilan jangka panjang. Ini penting sekali Anda siasati, ya. Nah, kedisiplinan Anda kini tolak ukur prestasi dan prestise yang makin patut dikedepankan. Jadi kedisiplinan pegang, ya. Pegang kedisiplinan, pegang kedisiplinan. Oke, sukses selalu. Sio kambing. Wah, memble lagi deh gua nih. Bagaimana dong Pak Kang? Ada peluang nggak sih? Jangan khawatir Anda yang bersio kambing, ya. Di bulan yang lalu mungkin Anda masih megap, urusannya juga sebejibun. Mau mikir, udah nggak usah deh. Dipikir pun nggak ada jalan keluarnya. Itu kan yang Anda maksudkan, yang Anda khawatirkan terjadi lagi. Tidak, asalkan Anda paham betul bagaimana menyambungkan cap jigwe tadi dengan ciagwe ini, agar apa yang jelek tidak berlangsung, yang baik bisa kita manfaatkan. Nah, untuk itu dan agar potensi kita melambung tinggi nih dari posisi yang terbawah di tahun lalu menjadi nyaris teratas, ya. Ini adalah masalah benaman tempo lalu. Kadang-kadang kita terbenam
udah keluar dari benaman, kaki kita sudah angkat dari lumpur, tapi masih rasanya tuh lelahnya, bukan lelah di tenaga, malah lelah di sini. Oh, itu belum hilang-hilang. Nah, kita nggak boleh dong nunggu waktu lama-lama, bisa ketinggalan kereta nih. Nah, oleh sebab itu benaman tempo lalu harus segera kita singkirkan. Waspadai eksistensi, ya. Eksistensi ini bisa internal atau eksternal, ya. Artinya eksistensi siapa dan eksistensi kita tentunya jangan sampai terganggu baik oleh ulah kita ataupun oleh lingkungan, oleh kompetitor kita juga, ya. Waspadai eksistensi namun hindari kekeliruan persepsi. Nah, di bulan Imlek yang pertama ini kita jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan atas segala sesuatu, ya. Karena kekeliruan persepsi bisa merugikan kita, gitu ya. Walau keterbukaan tampak di depan mata. Nih, jadi prospek di depan mata nih, jelas banget nih, ya. Bukan saatnya untuk menabuh propaganda, ya. Jadi walaupun keterbukaan tampak di depan mata, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh angkuh, kita nggak boleh ya segala sesuatu yang sifatnya angkuh, ya, atau terlampau obsesif jangan dikedepankan, gitu ya. Nah, itulah yang patut kita waspadai agar penilaian orang pun terhadap kita tidak menyimpang dari apa yang sebetulnya, gitu ya. Konsolidasikan daya upaya Anda, ya, agar kesemua itu pun kelak takkan mungkin percuma. Jadi kalau Anda udah lihat ada keterbukaan di depan mata, ya, Anda nggak perlu gembar-gembor, tapi Anda harus mengkonsolidasikan, mensinergikan, mengumpulkan daya upaya, apakah daya yang tersedia ataupun yang harus Anda himpun kembali. Daya dalam konteks ini kan bisa saja dana atau kemampuan, ya, sumber daya manusia termasuk di dalamnya. Nah, kalau semuanya terkonsolidasikan dengan baik, ya, tentu saja itu semua akan dapat diberdayakan dengan sebaik mungkin dan tidak akan mendatangkan percuma. Nah, oleh sebab itu, seperti apa yang disampaikan pada video bulan lalu, jauhi aksi spekulasi agar ke depan ketersediaan sumber daya semakin dapat diberdayakan. Jadi, bagi Anda yang memang sudah menghindari spekulasi dari bulan lalu, ya, tentu saja kesiapan Anda di bulan ini jauh lebih baik. Nah, bagi yang berspekulasi dan banyak mengalami kegalauan sekarang, ya tentu saja Anda harus merecovery-nya betul-betul dari awal, namun jangan pernah gusar. Anda harus maju dengan berpedoman pada singkirkan benaman tempo lalu, wujudkan pengharapan. Sukses selalu. Sio monyet. Dalam 2 tahun ini Anda luar biasa, mau jungkir balik aja pun tidak ada satu ganjalan yang bisa mengakibatkan hal-hal negatif fatalis, ya. Walau bagaimanapun keberuntungan masih terus saja berpihak kepada Anda, kecuali Anda sebelumnya pernah melakukan sesuatu yang berdampak buruk jangka panjang. Nah, di tahun Imlek 2573 yang bersimbolisasi macan ini, sayangnya macan memang musuhnya monyet. Itulah sebabnya telah diramalkan pada video lalu, ya, pada video tahun macan air, Anda itu harus hati-hati karena potensi anjloknya keberuntungan itu luar biasa. Namun kita nggak perlu bergusar hati, kita harus menjaganya agar walaupun kita tidak mengalami peningkatan keberuntungan,
keberuntungan kita juga jangan sampai anjlok dong. Paling-paling ya stabil aja lah gitu ya. Untuk itu kata kunci pertama bulan Ciague ini bagi Anda yang bersio monyet, upayakan kebertahapan. Jangan sok ngebut. Ya, upayakan kebertahapan, pantangkan obsesi tak karuan. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh. Ya, jangan berpikir ambisi yang di luar jangkauan. Ya, waspadai wasangka. Wasangka tuh syak wasangka, kebimbangan hati, rasa khawatir, ya, kecurigaan yang berlebihan, itu kita harus waspadai. Namun hindari kesan keraguan-raguan. Nah, wasangka ini kita kembali ke wasangka. Syak wasangka ini bisa timbul di dalam internal kita ataupun dicurigai orang lain, ya. Nah, banyak kali yang kita khawatirkan ketika kita sedang didera ketidakselarasan atau ciong adalah pengambing hitaman ini nih yang kita harus waspadai, jangan sampai itu terjadi, ya. Jadi waspadai wasangka, namun hindari kesan keraguan-raguan gitu ya. Nah, walaupun kita itu curiga pun kita nggak boleh menunjukkannya di depan. Kita nggak boleh ragu dalam melangkah. Ya, walaupun bersepak terjang aktif harus kita kurangi. Ya, kita harus mengukur segala sesuatunya dengan lebih rinci agar keamanan berpihak kepada kita. Jangankan mengubah haluan, mengubah arah kebijakan pun kini sangat berpantangan. Di bulan Imlek yang pertama ini, ya, bahkan di sepanjang tahun sebetulnya nggak boleh kita mengubah haluan, mengubah kebijakan. Tetapi bulan Imlek yang pertama ini sungguh luar biasa, ya. Malah pantangannya kalau boleh kita asumsikan adalah 3 kali, 5 kali, 10 kali lebih berat dari pantangan yang berskala tahunan. Jadi jangan coba-coba melakukan terobosan yang aneh-aneh di bulan Imlek yang pertama ini. Ya, jangankan mengubah haluan, mengubah arah kebijakan pun kini sangat berpantangan, ya. Defensifkan langkah Anda agar fenomena yang tak kasat mata pun dalam pengamatan. Jadi Anda nggak boleh tergesa-gesa, Anda patut defensif, ya. Defensif demi bukannya kita khawatir, bukannya kita ragu, tapi kita defensif agar perubahan lingkungan, fenomenanya baik yang kelihatan maupun yang tak kasat mata tidak hilang dari pengamatan kita. Semuanya dapat kita cerna dengan baik, sehingga kita dapat bersikap, bersepak terjang lebih baik daripada yang seharusnya. Sukses selalu. Sio ayam. Ya tentu sajalah Anda senang bukan main. Apalagi kan di tahun macan air ini, sio ayam tidak masuk dalam daftar siong. Ya, walaupun diramalkan agak menurun, tapi penurunannya juga tidak bersifat fatalis. Namun bisa menjadi fatalis kalau Anda tidak hati-hati untuk menyenambungkan kondisi bulan Imlek yang lalu, bulan Imlek ke-12 pada tahun kerbau logam Imlek 2572 dengan masa Ciague, ya, di tahun macan air Imlek 2573 ini. Nah, untuk itu Anda harus berpedoman pada kalimat utama kita untuk Ciague, yaitu stabilkan aksi, ya, seksamai perubahan, ya, gejala kelabilan. Jadi Anda harus menstabilkan aksi Anda, jangan serobot-serobotan ya, lebih slow but sure. Kemudian seksamai perubahan. Ada perubahan seperti apapun di lingkungan, pada klien, pada relasi bisnis, pada mitra bisnis, Anda harus tahu itu, ya.
dan lihat ada gejala kelabilan di mana. Jangan sampai kepenurunan Anda kemudian terganggu lagi oleh masalah yang sifatnya eksternal. Misalnya, udah tahu Anda menurun keberuntungannya, mitra Anda atau relasi Anda punya masalah besar, sehingga Anda juga jadi kalang kabut, ke bawah ya, akhirnya jadi merosotnya jauh lebih besar. Jadi gejala-gejala perubahan yang bersifat labil dalam hal apapun harusnya Anda waspadai benar. Waspadai juga pembokongan, ya. Namun hindari pengintimidasian. Nah, ini mungkin tali tiga uang nih. Waspadai pembokongan, jangan sampai Anda dibokong. Namun hindari pengintimidasian. Anda juga nggak boleh memfreser orang lain. Jangan-jangan Anda dibokong karena memfreser, kan bisa terjadi sebaliknya. Ya, jadi dua hal ini harus Anda waspadai, ya, harus Anda seksamai benar, pembokongan dan pengintimidasian. Semangat pantang mengendur, ya. Artinya apa? Artinya di bulan Imlek yang satu ini, Anda yang bersio ayam dikhawatirkan menurun semangatnya gitu ya. Sadar atau tidak, penurunan ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi ya. Rencana menengah panjang sepantasnya dirahasiakan. Nah, karena dalam konteks pembokongan tadi ya, Anda punya rencana harus dirahasiakan. Jangan sampai apa yang Anda rencanakan belum Anda wujudkan, belum Anda lakukan, orang lain sudah mengimplementasikannya terlebih dahulu. Wah, ini bisa parah nih nanti, ya. Bisa ada gigit jari tuh, ya. Hati-hati. Tekad bulat masih patut Anda teguhkan agar kelangsungan sukses tidak terminimalkan. Jadi, Anda sudah terbiasa nih untuk bertekad bulat ya di tahun Kerbau Logam Imlek 2572 lalu. Di masa Ciague ini bagusnya Anda nggak ada larangan untuk mengurangi tekad bulat Anda, enggak. Ya, jadi patut Anda teguhkan bahkan sehingga kelangsungan sukses tidak terminimalkan ya. Bahkan Anda mungkin perlu paham mengenai apa yang disampaikan pada bulan Imlek lalu. Siasati sepak terjang agar tak ada kekeliruan yang merugikan perkembangan di kemudian ya. Jadi kalau sepak terjang Anda pada masa bulan ke-11, bulan ke-12 lalu bisa nyeleneh ya, itu tentunya akan berdampak pada bulan Imlek yang sekarang ini. Tapi kalau enggak, tentu bulan Imlek yang sekarang ini Anda akan setidak-tidaknya keberuntungan Anda stabil. Kalaupun menurun dikit atau bahkan bisa menaik juga tidak banyak. Karena apa? Karena keberuntungan Anda memang masih di tahap yang cukup tinggi. Sukses selalu. Sinergikan daya, manuverkan dengan segenap upaya. Luar biasa. Pedoman siapakah? Pedoman Anda yang bersio anjing. Loh, anjing kan lagi didera Ciong, itu tahun lalu. Tahun ini lain urusannya juga kan, ya. Masa Ciong sudah berlalu dan sekarang Anda memasuki masa paling berkeselarasan. Jadi kalau boleh dibilang kondisi tahun lalu dengan kondisi tahun ini antara bumi dengan langit. Nah, sekarang Anda berada di awang-awang di langit ya, Anda gampang menorehkan keberhasilan Anda. Tapi ya nggak segampang itu lah. Mungkin mudah dibicarakan, susah diimplementasikan, diwujudkan kalau Anda tidak paham betul kondisinya. Apa yang harus Anda lakukan sebagai yang bersio anjing? Tadi pertama, sinergikan daya. Ya. Jadi apapun daya yang ada harus Anda kumpulkan nih. Manuverkan dengan segenap upaya.
Anda harus all out ya, memanuverkan kemampuan Anda tersebut. Waspadai hilang kesempatan. Kesempatan jangan sampai hilang. Oh, berarti nih kesempatan banyak. Ya, jangan sampai ada yang lenyap. Namun hindari keengganan. Ya, waspadai hilang kesempatan, namun hindari keengganan. Nah, karena banyaknya persoalan, banyaknya prospek bahkan kadang-kadang membuat orang menjadi jenuh. Nah, ini kejenuhan yang nggak pada tempatnya gitu ya, nggak semestinya. Jadi Anda harus mewaspadai keengganan Anda. Mudah percaya memang tak berkepatutan. Jadi Anda memang diharapkan untuk tidak mudah percaya di bulan Imlek yang satu ini. Tetapi mengabaikannya tentu saja tak berkebijakan. Maka kita ingat ya pada video lalu, stabilkan sepak terjang agar kekeliruan fatalis takkan hambat kecermegelangan tahun depan. Jadi sepak terjang kekeliruan fatalis sudah berlalu dong ya. Dan jangan itu kemudian terbawa hingga ke tahun yang sekarang ini ya. Jadi walau bagaimanapun Anda patut menyaksamai peluang ya, agar apa yang Anda percayai adalah sebuah bentuk kepercayaan yang sesungguhnya. Apa yang Anda tidak percayai memang adalah sesuatu yang seharusnya, sehingga kekeliruan fatalis yang dikhawatirkan terjadi pada bulan lalu tidak terbawa hingga ke masa sekarang ini. Sampai di sini Anda bisa lakukan, keberuntungan Anda di bulan Imlek ini lompatannya luar biasa tinggi. Anda akan tercengang, kok bisa ya gitu. Luar biasa kan? Signifikan sekali memang. Rencanakan target sesuai kemampuan. Nah, tetapi jangan sampai ada merencanakan target di luar kemampuan. Kadang-kadang begini, prospek lagi hebat nih. Karena kita terlalu serakah. Kita menggelembungkan rencana target kita setinggi langit. Ini bahu kita nggak kuat nahan nih. Kita belum saatnya di situ. Bisa pada patah loh. Ya, jadi kita harus jaga kemampuan kita, harus kita pahami agar kita bekerja bersepak terjang sesuai dengan kemampuan tersebut ya, kemampuan yang bahkan telah kita konsolidasikan tadi, agar tiada beban yang berpotensi menggagalkan. Jadi kalau kita mendapat proyek yang di luar kemampuan, itu bukannya hoki. Bisa-bisa kita kemudian dituntut bayar denda. Itu nggak boleh terjadi. Oke, rencanakan target sesuai kemampuan agar tiada beban yang berpotensi menggagalkan. Justru keberuntunganlah yang berpihak kepada Anda yang bersio anjing. Sukses selalu. Anda yang bersio babi ya, Anda punya potensi keberuntungan memang diramalkan menurun. Kenapa kok bisa menurun? Ya karena Anda merupakan salah satu sio yang diramalkan berketidakselarasan. Walaupun ketidakselarasan itu relatif kecil. Nah, yang penting kita harus menjaganya. Jangan sampai membesar. Bahkan kalau mungkin seperti apa yang telah disampaikan pada pembahasan awal kita tadi, bisa mengecil. Itu yang kita upayakan agar keberuntungan kita di saat ciong ini bukannya menurun, bahkan bisa meningkat. Nah, untuk itu hal yang harus Anda camkan benar adalah bahwa mudah percaya keliru. Kalau berlebih bisa membahayakan. Nah, jadi ini masalah percaya ini ya. Jadi kita boleh percaya orang, tapi tentu saja ada batasnya gitu ya. Apalagi kalau kita ciong. Nah, kalau kita berlebihan nih percaya sampai kita yakin seyakin-yakinnya, nah itu bisa membahayakan. Jadi
kita harus mencerna segala sesuatu dengan lebih cermat lagi, ya. Waspadai kecamuk perasaan, namun hindari keangkuhan. Nah, perasaan Anda bisa berkecamuk. Kadang mungkin saja Anda berasa rendah diri, bukan lagi rendah hati. Tapi kadangkala Anda mungkin angkuhnya, sombongnya luar biasa, ya. Nah, ini tidak berbeda dengan gelombang pasang surutnya potensi bisnis di tahun macan air, ya. Nah, Anda harus bisa mengendalikan kecamuk perasaan Anda tersebut. Nah, yang penting keangkuhan tidak boleh Anda tampilkan ke permukaan. Bahkan terkesan pun sebaiknya jangan. Pertahanan patut ditingkatkan lebih optimal. Pengamatan tak boleh berkurang sedikit pun. Jadi Anda harus bikin satu pertahanan diri, ya. Jangan sampai Anda kemudian misalnya menjaminkan orang lain. Ini kan berarti ada keteledoran Anda, ya. Pada saat lagi ciong, Anda kok menjamin orang lain. Nah, ini nggak boleh. Apalagi di awal tahun ini, di bulan pertama ini, itu pantangan sekali, ya. Jikalau sesuatu yang sifatnya bisa mengakibatkan hal yang tidak mungkin dan merugikan, itu tidak boleh Anda lakukan, harus Anda hindari betul. Manuver aksi harus sesuai perencanaan, ya, agar sumber daya tak berkurang atau terugikan. Jadi manuver aksi, ya, harus sesuai perencanaan. Jadi jangan pernah keluar daripada perencanaan. Jadi andai kata Anda adalah pribadi pebisnis yang selama ini hantem aja nggak pernah bikin rencana kerja, tolonglah untuk tahun ini atau paling tidak dalam bulan ini Anda buat perencanaan yang sebaik mungkin dan jangan Anda kemudian melanggarnya. Ini penting agar sumber daya Anda dapat termanfaatkan dengan maksimal, sehingga untuk jangka panjang setahun tentu saja bisa dipertanggungjawabkan untuk meraih kemapanan dalam hal kestabilan bisnis atau bahkan peningkatannya walaupun tidak besar. Walaupun relatif kecil, peningkatan tetap saja harus kita upayakan. Namun kalau jumlah keberuntungan Anda sangat besar, tentu saja bagi Anda yang bersio babi, hal itu mengindikasikan adanya peluang yang patut Anda genjot dengan luar biasa. Oke, sukses selalu. Sio tikus, kendati penurunan Anda tidak fatalis, penurunan ya tetap saja satu penurunan yang tentu saja dari sudut pandang penganalisaan yin yang 5 unsur patut kita jegal, jangan sampai itu terjadi. Setidak-tidaknya kita patut menjaga kestabilan keberuntungan kita. Nah, untuk itu bagi Anda yang bersio tikus, sifat Anda untuk tidak takabur harus dikedepankan. Maka daripada itu Anda harus camkan, jangan takabur. Konsolidasikan daya dan kemampuan. Ya, Anda nggak boleh takabur, ya, nggak boleh Anda merasa diri paling benar, paling hebat, atau paling segala-galanya. Anda harus bersikap rendah hati, ya, agar dukungan bisa datang dari mana-mana. Nah, kalau dukungan datang dari mana-mana, berarti kan konsolidasi daya dan kemampuan bisa Anda himpun dengan sebagaimana mestinya. Waspadai pemaksaan hasrat, ya. Di bulan Imlek yang pertama ini, hasrat tidak boleh dipaksakan. Anda
Ya, bukannya berarti Anda harus bersikap pasrah, tidak. Ya, tetapi janganlah memaksa. Ya, kita harus mengukur segala sesuatu berdasarkan ajas objektivitas. Nah, waspadai pemaksaan hasrat namun hindari kelengahan. Anda memang diharapkan untuk tidak memaksa. Tapi jangan sampai karena tidak memaksa kemudian Anda santai dan lengah kemudian. Ya, santainya masih memungkinkan tapi lengahnya ini yang tidak boleh, ya. Ini yang bisa mengakibatkan hal-hal yang negatif ataupun destruktif. Prinsip memang pantas ditegakkan terus, ya. Pegang aturan Anda, pegang kebiasaan Anda. Jangan sampai apa yang telah Anda yakinkan kebenarannya kemudian dierosikan atau diselewengkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi datangnya dari pihak internal, ya. Prinsip memang pantas ditegakkan terus asalkan tidak diberdayakan syarat keangkuhan. Jadi prinsip ini harus Anda berdayakan kembali lagi dengan seobjektif mungkin. Bukan dengan untuk menyombongkan diri, dengan keangkuhan, dengan sikap takabur tadi, itu nggak pantas, ya. Jadi Anda harus memegang prinsip, tapi juga tidak boleh angkuh. Semangat Anda yang kini mudah pasang surut, pantang terombang-ambingkan keadaan, ya. Semangat Anda entah bergelombang naik, sebentar lagi surut, gitu ya. Nah, yang kita khawatirkan di bulan Imlek yang ke-1 di tahun macan air ini, ya. Di bulan Imlek pertama di tahun macan air ini adalah surutnya itu loh. Jangan sampai lambungannya sedikit, surutnya sampai mau kandas hingga ke dasar. Ini yang kita harus jaga, ya. Jadi janganlah karena lingkungan pula Anda kemudian terbawa-bawa, gitu ya. Kalau lingkungannya kemudian bersemangat, terbawa nggak masalah. Tapi dalam kondisi di mana kecenderungan Anda pasang surut tadi itu berarti Anda lemah, ya, untuk mengikuti yang baik, kuat untuk mengikuti yang jelek. Ini yang diramalkan, ya. Jadi Anda harus waspada. Nah, kalau ini bisa Anda lakukan, maka kestabilan keberuntungan Anda dari bulan lalu sampai bulan ini walaupun tidak meningkat, toh tetap saja sangat bermanfaat, sangat cukup baik, ya, dan patut disyukuri. Sukses selalu. Sio kerbau. Sio kerbau di tahun kerbau ciong kecil. Sekarang di tahun macan, ya udah lepas dong, ya. Nggak akan ciong lagi. Dan meningkatnya pun cenderung dan potensinya lumayan signifikan, ya. Nah, agar signifikansi tersebut betul-betul menjadi kenyataan, Anda harus bungkus segala sesuatu dengan tekad yang baja, ya. Bungkus tekad baja dengan segenap kebijaksanaan, ya. Jadi tekad baja nggak boleh hilang, tetapi kebijaksanaannya patut dikedepankan lebih daripada sebelumnya. Waspadai gejolak keberanian. Oh, Anda dikhawatirkan ini keberanian muncul dari mana? Ini ada gejolak yang di luar kebiasaan. Artinya apa? Artinya dikhawatirkan Anda berspekulasi keluar jalur atau berspekulasi tanpa dasar perhitungan yang matang, gitu ya. Jadi sifat untung-untungannya jauh lebih besar daripada matematiknya, begitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Waspadai gejolak keberanian, namun hindari kepasrahan. Bersikap pasrah pun nggak boleh. Ya, karena bulan Imlek yang pertama ini
walau bagaimanapun potensi Anda meningkat jauh, ya. Yang penting Anda harus waspada dan bijaksana. Bijaksana pada diri Anda sendiri, misalnya dengan tidak banyak mendelegasikan pekerjaan Anda yang bersifat fundamental, ya, yang sifatnya betul-betul rahasia, yang sifatnya betul-betul privacy, sebaiknya Anda lakoni sendiri, ya, Anda tanggulangi sendiri. Jangan sampai kemudian Anda malah terhujam oleh bumerang yang Anda lemparkan. Prioritaskan prospek di depan mata. Jadi jangan mengorek-ngorek peluang-peluang yang belum berkepastian, tapi Anda harus lebih prioritaskan prospek yang memang sudah ada di depan mata. Yang terselaput bayang-bayang jangan dipaksakan. Jadi boleh dibilang nih, peluang Anda di bulan pertama ini udah cukup bagus gitu ya. Walaupun peningkatannya belum kelihatan hebat sekali, tapi kalau dari persentase udah lumayan bagus sih ya. Nah, untuk itu jangan ada serakah. Kalau ada serakah, yang dikhawatirkan justru yang di depan mata menghilang, yang di awang-awang belum juga kesampaian ya. Jadi kejar dulu yang sudah di depan mata, yang masih dalam bayang-bayang janganlah dipaksakan. Kelancaran makin berpihak kalau ketajaman logika Anda tiada menistakan pengalaman. Jadi logika Anda memang patut dipertajam, tetapi pengalaman Anda tidak kalah pentingnya. Bahkan bisa jadi di awal tahun ini, pada bulan Imlek yang pertama ini, pengalaman akan memainkan peranan yang jauh lebih penting daripada logika, apalagi dengan perasaan. Kalau semuanya itu Anda siasati dengan baik dan benar, tentu saja keberuntungan akan makin berpihak, dan makin menyukseskan sepak terjang Anda. Sukses selalu. Para juragan, para sahabat setia Radio Sonora FM, berikut jaringan yang tersebar dimanapun juga. Juga pembaca setia buku yang saya tulis dan yang mempedomani juga kalendernya. Tentu saja kehadiran saya pada setiap bulannya ini juga adalah demi mencerahkan ya, peramalan dan mengenai keberuntungan 12 Sio, dengan tujuan tentunya agar keberuntungan Anda senantiasa meningkat dari masa ke masa. Sukses selalu.